Udah semua? Udah. Nah, ini kan enak, bersih, rapi semuanya. Oke, selanjutnya itu ada yang hadir lagi nih? Ada. Ada yang sakit ya? Ibu absen ya? Abdul Aziz? Ahmad Kiram? Hadir. Arif Al-Munanda? Oke, berarti ada empat orang yang sudah hadir ya. Sebelumnya kalian nggak kenal dulu bisa? Enggak. Belum. Kenalkan, nama Ibu Regina Umfalisti Salsabila. Sebelumnya udah pernah masuk bimbingan praktikal ini guru BK masuk belum ya? Jadi pada hari ini Ibu masuk layanan bimbingan praktikal. Bimbingan praktikal itu guru BK masuk kelas dan menjelaskan materi. Nah, pada hari ini Ibu akan masuk dan menjelaskan materi manajemen waktu. Oke. Nah, pada hari ini tujuan Ibu melakukan layanan bimbingan praktikal ini dengan tema manajemen waktu adalah agar kalian paham dan kalian mengetahui, kalian memahami apa itu manajemen waktu. Dan kalian bisa menerapkan, mengaplikasikan yang namanya manajemen waktu yang baik di dalam kehidupan keseharian kalian. Nah, pada hari ini kegiatan yang kita lakukan yaitu setelah ini kita akan melakukan yang namanya ice breaking biar kalian tambah semangat lagi. Lalu kemudian Ibu akan menampilkan video. Setelah Ibu menampilkan video, kalian menontonnya, Ibu akan bertanya pendapat kalian tentang video tersebut. Setelah kalian menonton video, kita akan membagi kelompok. Kita akan membagi 4 kelompok. Ibu akan membagikan soal yang harus dikerjakan oleh kelompok. Setelah kelompok selesai mengerjakannya, kalian akan mempresentasikannya ke saya. Setelah sudah selesai presentasi, nanti Ibu akan menjelaskan. Ibu akan menampilkan PPT dan menjelaskan materi kita hari ini. Setelah itu, setelah Ibu sudah selesai menjelaskan materi, kita akan bermain game. Oke, setelah kita bermain game, Ibu akan membagikan LKPD kalian, lembar kerja peserta didik kalian secara individu. Kalau tadi kan kalian ada kelompok nih. Nah, nanti Ibu akan membagikan juga tugasnya secara individu. Setelah itu kita akan menyimpulkan kegiatan. Ibu akan membagikan lembar evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Lalu kita akan menuju pembelajaran pada hari ini. Oke semuanya? Semangat kan? Tadi udah jajan, udah makan.
sejarah ya? Iya. Ya, hari ini ikut. Oke. Dan lebih semangatnya lagi nih kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini namanya yaitu ada clap candy. Oke nih. Main. Nah, jadi kalian mainnya itu satu meja berdua. Nanti kalian berdiri sini teman kalian berdua sini. Nah, nanti di tengahnya ibu akan kasih permen. Ketika ibu bilang clap, kalian tepuk satu. Ketika ibu bilang do, kalian tepuk sini. Ketika ibu bilang candy, kalian ambil permennya. Siapa yang duluan itu yang dapat permennya. Paham? Dulu. Kalau diganti Mana? Satu lagi nih. Cepetan. Mana? Satu sini nih. Ayolah. Clap. Candy. Oke, jadi sekarang selanjutnya udah ya. Udah. Simpan dulu permennya dari mana gerak. Simpan dulu permennya. Fokus lagi kita kembali ke pembelajaran ya. Jadi sekarang ibu akan menampilkan video. Kalian harus memperhatikan videonya karena nanti ibu akan tanya pendapat kalian tentang video ini. Oke semuanya? yang kok pipi Oke. Sudah belajar semuanya? Nah, Nah, apa yang bisa kalian berikan pendapat tentang video tadi? beda tadi capek. Saudara yang Lah, ada aku itu penting. Kalian kata soalan dengan game itu jadinya kenapa? Jadinya capek. Telat datang kemudian. Seharusnya kalau kalian posisi dengan yang seperti itu, kalian gimana nih? Biar mengatur waktu lagi. Beda. Ya, lagi dari video tadi bisa kita ambil timbang bahwa dia terlambat bukan karena tadi ada Sam. Telat nggak? Karena apa? Karena dia banyak waktu. Oke. Habis ini gua akan membagikan tugas untuk kalian. Kita kerjakan secara berkelompok. Bisa itu jawab bisa. Nah, jadi kita akan membagi 4 kelompok. Berapa orang ini? 25 ya? 24. Satu kelompok 6 orang. Ada yang ada tamu. 4 orang ada tangan. Tidak. Satu orang. Jadi satu kelompok 5 orang. Mau kalian yang pilih sendiri atau ibu pilih? Boleh. Ibu pilih. Kalau ibu pilih berarti dari sini hitung 1, 2, 3, 4. Hitung lagi 1, 2, 3, 4. Nanti yang dapat nomor 1 gabung kelompok sama yang dapat nomor 1. Oke? Paham kan? 1. Nah, sekarang bergabung sama kawan
Green. Iya, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manajemen waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Apa itu definisi? Pengertian dari manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan penguasaan produktivitas waktu. Lebih jelasnya lagi, manajemen waktu itu adalah cara kita merencanakan dan juga membagi waktu kita, yang mana waktu itu ada untuk waktu kita belajar, ada untuk waktu kita untuk bermain, ada waktu kita untuk beristirahat dan juga waktu kita bersama keluarga. Paham semuanya? Jadi menurut kalian penting nggak manajemen waktu itu? Kenapa penting? Karena mengatur jadwal kita sudah Ya, supaya disiplin, ada lagi supaya lebih teratur dan prinsip-prinsip manajemen waktu. Yang pertama, tujuan adalah kunci utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Satu orang bisa bantu ibu baca? Bantu nggak? Oh, boleh. Mengatur waktu. Apa itu contohnya? Kalian paham? Tujuan adalah kunci utama. Jadi kita membuat tujuan akhir kita itu seperti apa nantinya. Ada yang tahu contohnya? Memahami ya. Jadi, hah? Enggak, gimana video tadi? Nah, kalau di video kan kita mengatur waktu. Ini kita mengatur waktu malam belajar. Besok ada ujian ya. Malamnya kita belajar. Kita nggak main game lama-lama tidur cepat. Tujuannya apa? Tujuannya besok agar bisa bangun lebih cepat dan mengikuti ujian. Nah, ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita memiliki hasil akhir yang jelas, maka kita akan lebih semangat untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, selanjutnya yaitu ada. selamatkan waktu dengan prioritas. Nah, ini yang dimaksud adalah kita melakukan hal itu melihat dulu prioritasnya. Misal kalian ada 10 tugas. Kalian punya di 10 tugas ini ada 3 tugas yang harus disempurnakan besok. Tujuannya masih besok lagi. Kalian memprioritaskan mengerjakan tugas mana? Nah, itu dia yang dimaksudkan selamatkan waktu dengan prioritas. Kita melihat dulu mana yang paling prioritas. Itu yang pertama kita kerjakan. Selanjutnya, jika kita sanggup, jika kita masih ada waktu luang, nah itu baru kita kerjakan. Karena besoknya kita masih bisa mengerjakannya. Oke, yang ketiga, ada apa? Industri single Ya, kita fokus dalam satu waktu. ada yang tahu contohnya? Fokus dalam satu waktu. Kalau kalian ngerjain tugas, kerjain tugas. Ada nggak yang lagi ngerjain tugas di HP? Selain di HP cuma karena mau cari jawaban. Ada kan? Kalau misalkan di HP fokus nggak? Nggak. Apa? Oh, lagi. Game.
Kalau di dalam manajemen waktu, seharusnya jam berapa? Biasa kalian ada yang tugas jam berapa? Habis maghrib, nah, habis maghrib kalian mengerjakan tugas. Fokus sama tugas kalian. Buka buku, kerjakan tugasnya. Singkirkan HP. Pakai HP kalau emang perlu mencari tugas. Jika kalian ngelakuin itu, kalian akan lebih cepat jamnya. Mending siap tugas dalam 1 jam kemudian dapat main game, atau kalian sambil tugas main game. Tugas game terakhir tugas kalian nggak selesai. Ini yang mana? Ini yang pertama kan? Udah pada kayak gitu belum? Nanti pulang kayak gitu ya. Oke, yang terakhir apa ini? Ini kalian udah punya rencana semua nih. Udah punya rencana semua. Terus kalian tak lakuin. Gimana nih? Jadi nggak kalian menjadi orang yang memiliki manajemen waktu yang baik? Nggak kan? Jadi setelah kalian udah buat rencana nih manajemen waktu kalian, mengatur waktu kalian, tadi saya bangun tidur ngapain, sampai nanti mau tidur lagi. Tapi kalau nggak kalian kerjain, nggak, kita nggak bakalan jadi orang yang memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi lakukan sekarang, jangan menunda aktivitas. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah kita membuat manajemen waktu. Biasa kalian ada buat ini nggak? To-do list. To-do list. To-do list itu adalah membuat catatan apa yang harus kita kerjakan hari ini. Pernah? Ya. Nah, ini bukan tips kalian biar kalian waktu kalian itu teratur. Yang pertama bisa menggunakan buku. Kemudian gunakan pensil. Kenapa dibilang pensil? Ketika kalian menggunakan buku untuk mencatat kegiatan kalian, itu kita kan nggak tahu, kadang-kadang kita pengen merubah jadwal kita. Kalau kita menggunakan pensil itu lebih bagus lagi kan? Sekarang kalian bisa menggunakan HP. Banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk ngatur waktu. Misal jam segini harusnya segini. Bahkan ada alarmnya juga kan? Ya. Itu. Nah, kalian bisa menggunakan itu. Nah, yang kedua, kalian menggunakan kalender. Itu juga bisa, misalkan hari ini harusnya saya main bola. Besok ada jadwal apa lagi. Nah, dengan menggunakan kalender itu, kalian juga bisa menyesuaikan harusnya dalam minggu ini kalian sampai kemana. Nah, rencanakan aktivitas mingguan. Ini juga lebih memudahkan kita di dalam kita membuat rancangan mengatur waktu. Kenapa ibu bilang rencanakan aktivitas mingguan? Apa maksudnya? Dalam seminggu ini kita harus melakukan apa? Nah, itu kalian buat. Senin, saya gini-gini dari pagi sampai malam. Kalian buat. Nah, setelah kalian buat, terus nih, buatlah daftar hari yang kerja. Per hari kalian buat. Hari Senin, bangun tidur. Saya bangun tidur, kalian mandi makan, pergi sekolah, upacara. Terus kalian buat sampai keluar. Dan kalian buat minggu nih. Hari Minggu libur kan? Kalian buat itu kegiatan hari Minggu. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Kalian lihat tuh daftar kalian. Harinya apa? Melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Paham kan? Jadi itu membuat waktu kita semakin teratur. Mau nggak punya manajemen waktu yang baik? Mau lah. Mau kan? Kenapa mau punya manajemen waktu yang baik? Ya lebih teratur, mandiri. Apa dampak kalau kita nggak punya manajemen waktu yang baik? Lalai. Lalai lagi. Tidak Waktu dua pinter. Membuat Ngomong-ngomong pinter berapa mas? Nah, itu mas. Ya waktu Jumat atau besok kita bilang waktu itu adalah Wow. uang. Siapa waktu itu adalah uang? Gini, ada ibu ada kata waktu adalah uang, tapi uang tidak bisa membeli waktu. Iya. Gaya kerupuk. Ya waktu adalah uang, tapi uang tidak bisa membeli waktu. Jadi waktu itu kenapa dibilang uang? Karena dia berharga. Tapi mau uang sebanyak apapun kalian gak akan bisa mengembalikan hari ini. dari kawan bisa Betul. Pernah nggak kalian ngerasa ada yang capek ya? Tuh, pernah nggak? Sering. Nah, itu. Kenapa kalian kayak gitu? Karena kalian tidak memiliki pengaturan waktu yang baik.
Rencanakan setiap langkah bersama agar waktu tidak terbuang percuma. Tidak apa-apa semuanya? Oke, selanjutnya kita bakalan ngapain? Oke, kita main game ya. Nah, nama gamenya adalah bola dan berat. Nama gamenya adalah bola dan berat. Banyak aja. Jadi, ini ada satu tempat. Ini kalian lihat kelompok ya. Ini ada satu tempat. Nanti aku bakalan bagiin bola sama berat. Nah, gimana caranya kalian? Aku bagi 3 bola nih. Gimana caranya kalian masukkan 3 bola dan beras yang ibu kasih dalam satu ini dan bisa ditutup? Bolanya Ya. Mau gimana cara kalian masuk ke dalam? Tapi dari gua nggak boleh ya. Tiga bola yang ibu bagi harus masuk. Tiga bola yang ibu bagi harus masuk. Yang beras yang ibu bagi itu baru masuk dalam ini bisa ditutup. Paham semua? Iya. Oke, kamu? boleh pakai Ibu bagi. Saya kisah dulu ya. Satu, dua, tiga. Nanti kalian bisa mulai. Bisa semuanya? Itu adalah waktu yang kita punya. Nah, tempat adalah waktu yang kita punya. Bola adalah hal-hal prioritas yang harus kita lakukan, hal-hal penting yang harus kita utamakan. Beras adalah kegiatan-kegiatan sedang yang bisa kita lakukan kayak main bola, skate, awan. Nah, paham? Siapa yang bisa ngambil maksud dari permainan tadi sesuai dengan materi kita hari ini? Yang bisa berdua dan bahagia. Satu orang. Simpulan dia tahu. Dari game ini. Maksud dari edukasi permain ini. Ya dari Supaya bisa apa namanya? Mengatur itu untuk menjadi nyampe yang macam. Ya. enggak gini. Ibaratnya nih, tempat yang edukasi itu adalah waktu yang kalian punya. Waktu yang kalian punya dalam satu hari. Ya. Nah, bola yang dibagi itu adalah hal-hal penting atau hal-hal prioritas yang harus kalian lakukan dahulu. Beras itu adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan di waktu senggang. Dengar nih kawan. Jalan semua tuju. Yang bola itu nanti. Oke, ini ikut tengahin aja ya. Oke, dari sini. Kita punya waktu. Kita punya waktu yaitu 4 hari. Kita punya waktu sehari berapa jam? 24 jam. Kalian punya 3 hal yang sesuai. Nah, ada 4 pertanyaan. Jawab. Jawab semampunya aja ya. Tapi harus dijawab. Gak usah banyak-banyak kali. Bisa kalian aja. Yang gak bisa tanya. Boleh kamu bertanya. Mana pulpen? Mana? Gak bawa pulpen?
2 nomor 3 berarti apa ini? Mengetahui cara mengatur waktu agar bisa menjadi Kita, oke, kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita harus merencanakan setiap waktu kita. Kita mengatur waktu kita dengan catatan setelah kita rencanakan kita laksanakan agar apa? Agar waktu kita itu tertata. Pembelajaran hari ini seru. Itu lagi di hasilnya, itu bagi lembar evaluasi hasil. Kayak di sini, kerja-kerjanya ada 4. Nanti ada nama. Boleh